Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya Ahmad Abdul Aziz Effendi dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir dengan NIM 22150500778 akan membahas tentang materi ke-6 dari tafsir modern kontemporer, di mana itu membahas tentang tafsir Al-Mizan karya Muhammad Hussein At-Tabatabai. Uh, baik, masuk pada biografi beliau. Nama lengkapnya itu Said Muhammad Hussein Tabatabai. Lahir di Tabriz, Iran 1903 dan wafat pada tahun 1981 Masehi. Beliau berasal dari keluarga ulama dan menempuh pendidikan tinggi di Hanaf. Kemudian keilmuan luas mulai dari filsafat Islam, tasawuf, logika hingga tafsir. Di Iran, ia menjadi tokoh pembaharu filsafat dan tafsir pada abad ke-20 serta guru bagi banyak cendekiawan besar seperti Tahri. Kemudian untuk kontribusinya dalam bidang tafsir, karya beliau yang paling monumental adalah tafsir Al-Mizan fi tafsir Al-Quran, terdiri dari 20 jilid. Dan Al-Mizan ini memperkenalkan pendekatan yang menggabungkan tafsir riwayat, analisis bahasa, dan pendekatan filosofis dan pembacaan kritis atas konteks sosial historis. Tafsir ini menegaskan kembali prinsip tafsir Quran bi Quran, dan hal itu memahami ayat dengan ayat lain secara sistematis dan mendalam. Kelebihannya terletak pada upaya menyatukan antara pemahaman teks, rasionalitas, dan serta realitas masyarakat modern. Kemudian untuk latar belakang historis penyusunan tafsir Al-Mizan ini, tafsir ini disusun pada masa Iran sedang mengalami transformasi sosial dan intelektual menjelang revolusi pada 1979. Modernisasi cepat di bawah rezim Pahlavi membawa tantangan terhadap otoritas keilmuan Islam. Di tengah interaksi kuat antara pemikiran barat dengan tradisi Islam, Tabatabai berupaya menunjukkan bahwa teks suci memiliki kedalaman rasional dan relevansi kontemporer. Kehadiran filsafat dan gagasan epistemologis dalam tafsirnya tidak bisa dilepaskan dari lingkungan akademik serta interaksinya dengan cara pemikir seperti Henry Corbin. Tafsir Al-Mizan sendiri lahir untuk menjawab kebutuhan umat Islam terhadap penafsiran yang komprehensif, rasional, dan tetap setia pada akar tradisi. Untuk ciri khas tafsir Al-Mizan ini, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran sebagai fondasi utama, ayat-ayat yang membahas tema serupa dikumpulkan untuk saling memperjelas. Kemudian kekuatan analisis rasional dan filosofis. Penjelasan ayat saling sertai argumen logis, terutama ketika membahas isu metafisik tentang jiwa, kenabian, serta kosmologi. Kemudian penggunaan riwayat secara selektif. Riwayat dipakai sebagai penguat, bukan satu-satunya dasar. Kemudian analisis bahasa dan konteks makna yang menaruh perhatian pada struktur kata, akar etimologi, dan hubungan semantik. Kemudian membedakan tafsir dan penelitian sosial pada setiap surah. Ini ia membuat dua bagian terpisah. Penyusunan ayat secara tematik, kemudian kajian sosial, sejarah, atau filosofis yang terkait dengan ayat. Kemudian untuk metode penafsirannya, ia menggunakan metode tahlili atau analisis yang menafsirkan ayat secara berurutan dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, dan tiap bagian selalu susun dengan hubungan tematik yang jelas. Kemudian metode tafsir rasional, pendekatan akal diberi ruang besar, terutama dalam menjelaskan ayat yang metafisik dan hukum kausalitas. Metode tematik internal, maudhu'i antara Quran, membahas sebuah konsep dengan merujuk pada seluruh ayat terkait. Misalnya konsep manusia, wahyu, hidayah, atau keadilan. Kemudian memadukan nalar, riwayat, dan bahasa. Ia tidak melepaskan tradisi hadis, tetapi tetap memberi prioritas pada konsistensi makna dan prinsip rasionalitas. Kemudian untuk corak penafsirannya, dalam tafsir Al-Mizan, tafsir ini memadukan beberapa corak, tetapi corak yang paling menonjol adalah corak falsafi atau filosofis. Cara utama adalah yang dominan, tampak pada pembahasannya mengenai hakikat wujud, hubungan sebab akibat, konsep jiwa, kehendak Tuhan, takdir, dan kebebasan manusia. Pendekatan filsafat tidak membuatnya menjauh dari teks, melainkan memperkuat argumen sehingga ia dapat dipahami lebih mendalam dan konsisten. Kemudian masuk pada corak-corak sosialnya. Setiap akhir pembahasan surah selalu ada bagian yang menelaah problem sosial, moral, dan budaya yang sedang dihadapi oleh umat.
Kemudian corak adabi lugawi. Ia mengupas struktur bahasa, gramatika, dan makna kata yang menjadi dasar memahami konteks ayat. Ya, jadi yang bisa kita ambil, jadi kesimpulan yang bisa ambil kita pada materi tafsir Al-Mizan ini, ya merupakan atau bait-bait ini merupakan contoh penting, tokoh penting yang menyatukan tradisi tafsir klasik dengan kebutuhan intelektual modern. Tafsir Al-Mizan menjadi salah satu karya tafsir yang paling berpengaruh pada abad ke-20 karena kedalaman analisis, konsistensi metodologisnya dan integrasi dengan rasionalitas, dan corak dominannya yaitu corak falsafi, namun tetap harmonis dengan pendekatan bahasanya, riwayat, dan analisis sosial. Karya ini tidak sekadar menjelaskan ayat, tetapi juga membangun sistem berpikir Al-Quran yang utuh dan relevan bagi zaman modern. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.